Shalom, sahabat Pena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Santo Thomas Aquinas Berkat untuk Gereja. Sejak pertengahan tahun lalu, Gereja Katolik atas inisiatif Paus Fransiskus merayakan Yubileum Santo Thomas Aquinas yang juga pemikir besar gereja. Untuk menggali lebih dalam inspirasi rohani dari orang kudus Dominikan ini, Arwe mewawancarai Romo Edmund C. Nantes OP. Dalam kesempatan ini, Romo Nantes menjelaskan sosok Santo Thomas yang meski telah melahirkan banyak karya besar, ia tetap seorang pribadi yang sederhana. Paus Fransiskus menginisiasi 3 tahun perayaan untuk Santo Thomas Aquinas. Apa yang menjadikannya istimewa? Mengapa gereja begitu menghormati Santo Thomas? Di antara para teolog, Santo Thomas diberikan gelar Universal Doctor atau pengajar umum. Ketika merayakan Konsili Trente, di samping kitab suci sebagai sumber inspirasi utama, buku acuan kedua adalah Summa Theologia yang merupakan opus magnum, kerja agung dari Santo Thomas. Sepanjang hidupnya, ia mengajar apa yang disebut teologi yang tidak terbatas dengan waktu. Selalu, ajaran dari Santo Thomas diakui sampai sekarang menjadi dasar teologi oleh banyak pemikir gereja. Meski Santo Thomas hidup di abad pertengahan, namun ajaran-ajarannya masih diterima sampai saat ini. Oleh karena itu, ia seperti biang teologi di Gereja Katolik. Kebesaran Santo Thomas selaras dengan kekudusannya. Kepintarannya muncul karena relasi yang intim dengan Tuhan, selayaknya mistikus, yang mana Santo Thomas tidak hanya menggunakan akal budi, namun juga dengan cahaya iman. Roh Kudus aktif dalam hidup Santo Thomas. Santo Thomas adalah pribadi yang rendah hati, meski ada banyak karya besar lahir dari tangannya. Beberapa saat sebelum ia meninggal, ada cerita di mana Santo Thomas berjumpa dalam satu pengalaman rohani dengan Tuhan. Pada kesempatan itu, Tuhan bertanya, "Engkau telah menulis dengan baik tentang aku, Thomas. Upah apa yang akan engkau dapatkan atas pekerjaanmu itu?" Santo Thomas pun menjawab, "Domine non niscite." Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Santo Thomas mengakui bahwa pusat kebenaran bukan berasal dari buku-buku teologi atau filsafat, namun berada di bawah kaki salib Kristus Sang Guru, yang menjadi gurunya sendiri. Oleh karena itu, gereja mau merayakan kanonisasi dan dies natalis Santo Thomas secara istimewa. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.